Alhamdulillah. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Baik, untuk Kak Abai, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Terima kasih kepada podcast terkenal mengundang saya dan teman saya yang dari jauh-jauh dari Pati, dari Jawa Tengah yang bisa hadir duduk bersama dan berdialog tentang pendidikan agama Islam di Jombang, kota tercinta kita ini. Masya Allah. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk Kak Afwan, jauh-jauh dari Jawa Tengah datang ke Jombang. Alhamdulillah, waktu berjalan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan pada kali ini. Baik, berbicara tentang pendidikan agama Islam. Tentu tidak hanya materi saja yang hanya kita hafalkan, yang hanya kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam pendidikan agama Islam terdapat akidah, akhlak, Al-Quran hingga hadis yang saling berkaitan dan membentuk karakter peserta didik, yakni bagaimana cara menyampaikan materi-materi tersebut agar tetap relevan, ringan, dan mudah dipahami oleh generasi saat ini. Baik, kita akan mengobrol oleh narasumber kita pada hari ini. Hello. Langsung saja, menurut Anda, seberapa penting sih materi pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di sekolah? Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya tentang seberapa penting materi pendidikan agama Islam di dalam sekolah, maka jawabannya ya sangat penting. Ya, kenapa saya bilang sangat penting? Karena materi pendidikan agama Islam memegang peran yang sangat penting di sekolah, terutama sebagai fondasi karakter dan moral siswa di tengah tantangan era digital yang sangat kompleks ini. BAI bukan sekedar mata pelajaran biasa, melainkan fondasi yang integral untuk membentuk kepribadian siswa. Kalau menurut saya, mungkin ada 4 poin sebenarnya. Yang pertama, membangun karakter dan moral. Seperti apa itu membangun karakter dan moral? Memberikan landasan etika dan moralitas kepada para siswa-siswa di era digital yang sangat kompleks ini. Seperti nilai, menghormati yang lebih tua, menghormati guru, terus menghargai terutama menghargai sesama siswa, sama teman, dan lingkungan di sekitar. Terus dan mengasihi sesama. Jadi memiliki rasa empati dan simpati terhadap teman-teman sebaya dan orang-orang lain di sekitarnya. Dan yang terakhir, untuk membangun masyarakat yang harmonis. Terus untuk poin yang kedua, mungkin panduan hidup yang holistik. Jadi materi pendidikan agama Islam bisa memberikan pandangan hidup yang utuh tentang tujuan eksistensi manusia itu sendiri, dan juga diterangkan dalam hablum minallah, hablum minannas, juga hablum minallah. Jadi hubungan antara makhluk dan siswa itu kepada Tuhannya. Terus hablum minannas, hubungan antara manusia dan manusia. Dan hablum minallah, hubungan manusia terhadap alam itu sendiri atau lingkungan sekitar, dan mengarahkan siswa dengan hidup yang penuh makna. Untuk poin yang ketiga, kalau menurut saya, membentuk ketahanan mental. Seperti apa dalam materi pendidikan agama Islam membentuk ketahanan mental siswa? Jadi ya,
dari konsep pendidikan agama Islam, siswa itu diajarkan tentang ketabahan, sabar, dan tawakal. Ya, itu menurut saya pelatih dari ketahanan mental siswa itu sendiri. Sedangkan di era digital yang sangat kompleks ini, untuk poin yang terakhir yaitu filter di era kebingungan nilai. Seperti apa ya? Jadi materi pendidikan agama Islam berperan bertindak sebagai panduan nilai yang stabil di era modern ini, membantu siswa memfilter arus informasi dan tekanan dari lingkungan. Jadi ya, kalau memfilterisasi di era modern ini perlu untuk perannya dari materi pendidikan agama Islam itu sangat penting kalau menurut saya. Ya, soalnya dari era modern ini, jadi berita di sosial media itu sangat cepat. Ya, kalau tidak ada, terutama dari siswa itu, pembekalan tentang materi pendidikan agama Islam, tentunya ya kalau menurut saya itu sangat kacau terhadap siswa itu sendiri. Jadi ya perannya itu bisa memfilterisasi dari di era digital dan di era modern ini yang tentang pengembangan berita, informasi, opini, dan itu di sosial media sangat cepat sekali. Sehingga walaupun zaman sekarang siswa-siswa itu sudah punya HP semua, beda di era dari saya kecil nggak ada. Waktu saya SD, MI hingga SMP pun saya belum pernah itu memegang Android, sehingga tidak tahu kalau zaman sekarang itu berita sangat cepat. Jadi itu informasi apapun bisa masuk ke anak-anak kita, siswa-siswa kita, ya seperti itu. Jadi ya perannya pendidikan agama Islam kalau menurut saya sangat penting dari 4 poin itu tadi, terutamanya dalam menghadapi kompleksitas di era modern ini. Terima kasih, mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik, dari jawaban narasumber yang telah dijelaskan pada hari ini, bahwasanya sangat-sangat penting pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di sekolah. Karena mengapa? Dalam era digital yang sangat cepat, banyak sekali yang terdapat hoax atau yang lainnya. Benar, Kak Abaya, seperti itu ya? Ya, seperti itu, kurang lebihnya mungkin. Baik, untuk selanjutnya kepada narasumber yang kedua, kita berbicara tentang pendidikan agama Islam. Sebenarnya apa saja cakupan materi yang utama yang harus dipahami oleh peserta didik? PAI pendidikan agama Islam. Sebenarnya PAI ini cakupannya sangat luas, tapi kalau kita bicara PAI ya, sebenarnya PAI itu cakupannya sangat luas, tapi secara umum cuma dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah akidah akhlak, yang mana itu menekankan aspek keimanan, iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan sebagainya. Yang mana nanti sebenarnya itu akidah akhlak itu satu terpisah. Akidah sendiri, akhlak sendiri. Akhlak itu nanti yang membahas bagaimana adab kita terhadap Tuhan, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah bagian fikih atau seringkali ibadah, yang mana itu adalah tata caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang ketiga ini ada Al-Quran dan hadis, yang mana ini lebih menekankan kepada sumber-sumber yang kita dapatkan, kayak kalau rujukannya hukum gitu. Nah, kalau kita bicara tentang PAI, sebenarnya PAI ini cakupannya sangat luas, tapi secara umum cuma dibagi 4.
Yang pertama itu ada akidah, yang mana akidah ini satuan terpisah. Akidah yang pertama adalah akidah yang mana menekankan tentang keimanan kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada rasulnya dan sebagainya. Nah, yang satuan terpisahnya ini ada akhlak yang menunjukkan bagaimana cara kita menghadap kepada Tuhan dan kepada lingkungan manusia. Nah, yang kedua adalah ibadah atau sering kita sebut sebagai fikih. Nah, ini menekankan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada yang Maha Kuasa. Jawabannya itu. Yang ketiga adalah Al-Quran, yang mana itu merupakan sumber rujukan kepada semua aspek dalam ibadah dan bagaimana caranya kita mendekatkan diri. Nah, di satuan terpisah juga kita juga gabung sama hadis, biasanya kalau di sekolah disebut hadis. Nah, yang keempat adalah sejarah. Nah, sejarah ini cuma apa ya? Bukan cuma, sebenarnya ini menekankan kepada mengambil pelajaran terhadap sejarah masa lalu, tentang kenabian, tentang khulafaur rasyidin dan tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, mungkin cakupan PAI secara umum cuma itu saja. Dari yang dijelaskan oleh Kak Afwan, bahwasanya pendidikan agama Islam itu sangat luas cakupannya, akan tetapi di pendidikan agama Islam di sekolah hanya 4 saja, yaitu tentang akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, dan SKI. Bahwasanya semua itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, pada hari ini perbincangan kita dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, akan tetapi juga sebagai fondasi dalam membentuk iman, akhlak, karakter, pendidikan dalam generasi yang saat ini. Apalagi di era yang digital yang sangat-sangat meluas, kita harus menjaga diri dari hoax-hoax yang sangat menyebar luas pada era saat ini. Kemudian materi pendidikan agama Islam mencakup berbagai aspek yang sangat penting yang telah dijelaskan oleh narasumber yang kedua kita tadi, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan sejarah. Semuanya saling berkaitan dan harus disampaikan secara seimbang. Oleh karena itu, guru dan pendidik dituntut untuk lebih kreatif dan bijak dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam, sehingga nilai-nilai agama tidak hanya dipahami, akan tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dalam pembahasan Semoga